Akhirnya saya nanya sama Umi saya, terus Umi pengennya saya gimana Mi? Kata Umi pengen anak-anak Umi pada jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalau Umi meninggal dunia gak keberatan buat ngirimin Yasin tiap pagi. Doain biar bisa ngamalin apa yang Umi saya pengen. Jadi gitu teman-teman saudara sekalian, tuh pentingnya kita ninggalin anak soleh, pentingnya kita ninggalin ilmu yang manfaat, pentingnya kita ninggalin sedekah jariah. Jadi kalau kita meninggal dunia, hal-hal itu bisa terus mengalirkan pahala walaupun kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi di dalam alam kubur kita. Ya, salah satu dari sedekah jariah itu yang terus dipakai gitu, bangun pondok pesantren atau bahkan sekedar karpet di masjid yang terus dipakai. Selagi karpet itu masih terus dipakai, masih terus pahalanya mengalir. Ngasih sumbangan mikrofon buat majelis, selagi mikrofonnya masih terus dipakai buat majelis, maka akan terus mengalir pahalanya. Kemudian lagi anak soleh itu tadi ya, tiap yang dikerjakan sama anak itu ngalir pahalanya ke dalam alam kubur orang tuanya. Kemudian ilmu bermanfaat, ini kayak yang saya ajarin, kalau orang terus dengerin atau orang terus amalin, itu akan terus lagi masih ada yang mengamalkan ilmu yang saya sampaikan, itu maka akan terus-terusan mengalirkan pahala ke dalam alam kubur kita. Begitu teman-teman saudaraku sekalian sampai hari kiamat ya. Nah, ada ruh yang paling enak tuh, ruh yang paling enak. Ada ruhnya syuhada, kata Nabi Muhammad, ruhnya itu ditaruh di burung hijau. Burungnya itu kemudian keliling-kelilingan. Secara khusus Nabi Muhammad menyebutkan burung berwarna hijau yang keliling-kelilingan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orangnya belum masuk surga, tapi ruhnya itu ditaruh di burung yang bisa keliling-keliling surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas itu ada ruh yang dikumpulkan dengan ruhnya para nabi, ruhnya orang-orang soleh, dan mereka sudah berasik-asik di dalam alam barzahnya itu. Udah senengnya luar biasa. Kumpul terus sama Nabi Muhammad, kumpul terus sama orang-orang mulia. Hari ini jalan ketemu Sayyidah Fatimah, ntar besok jalan ketemu Imam Ghazali, ntar besok jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar. Wow, udah seneng banget tuh rohnya tuh ya. Masya Allah. Andai kita menjadi salah satu di antaranya. Andai al-yawm taftur indana, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Husain di pagi hari ketika beliau tanggal 10 Muharram mau meninggal dunia hari itu, di hari Karbala. Pagi hari Sayyidina Husain lagi habis selesai salat subuh berjamaah, beliau baca-baca zikir ketiduran. Tiba-tiba beliau terjaga sambil bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditanya sama saudaranya Sayyidah Zainab, kenapa wahai Husain, apa yang terjadi? Dia bilang, barusan ini saya ketiduran, terus saya ketiduran, saya ngimpi Nabi Muhammad SAW, ngimpi Sayyidah Khadijah, ngimpi ibundanya Sayyidah Fatimah, ngimpi ayahandanya Sayyidina Ali, ngimpi saudaranya Sayyidina Hasan. Meninggal duluan, semuanya udah meninggal duluan tuh. Mereka semuanya lagi kumpul. Terus mereka semuanya berkata kepadaku, al-lailah taftur indana, hari ini kamu buka puasa udah barengan sama kami. Tanggal 10 Muharram Sayyidina Husain berperang Karbala itu lagi puasa teman-teman. Dan karena mimpinya seperti itu, al-lailah taftur indana, beliau meninggal dunia tepatan barengan sama maghrib. Maghrib kamu akan buka puasa bersama dengan kami. Ya, meninggal dunianya saat maghrib. Masya Allah. Itu orang-orang mulia tuh, kayak gitu mereka kumpulkan bersama-sama dengan keluarganya yang sudah meninggal, bisa rohnya bisa jalan-jalan ketemu Nabi, ketemu sama ulama-ulama, bisa berasik-asik cerita-cerita macam-macam sama orang-orang soleh-solehah. Ya Allah, harapan besar, kepengen bisa jadi yang kayak begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ruh kita menjadi ruh yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala
di dalam alam kuburnya. Kita doakan juga orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kaum kerabat kita, semuanya dibahagiakan Allah di dalam alam kuburnya. Al-Fatihah ila ruh. Silahkan sebutkan arwah keluarga masing-masing. Sahabat-sahabat kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Allahumma anzil fi kuburihim ar-rah wal-rayhan wal-fushata wal-aman wal-bisharah wal-ridwan ya Hannan ya Mannan. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah birahmatihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah untuk kita semuanya. Semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah. Jadikannya kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah, ditetapkan iman Islam kita sampai kita meninggal dunia jadi hamba Allah, jadi umat Rasulullah, diampuni dosa-dosa kita, ditutup aib-aib kita, diterima ruh kita di sisi Allah. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bulan Rajab, bulan turun banyak ampunan. Jangan lupa untuk terus banyak istighfar, terutamanya ba'da maghrib sama ba'da subuh kita baca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari, 70 kali sore hari. Kemudian di bulan Sya'ban, malam pertengahannya bulan Sya'ban, banyakin baca sholawat karena itu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin kalau bisa ziarah makam Nabi, atau kalau tidak ziarah ke makam para ulama-ulama juga ya, buat nyambungin kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di nisfu Sya'ban, oh ya hari ini ya, nanti ini ya, saat imam khutbah yang kedua kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali untuk urusan rezeki. Insyaallah mudah-mudahan enggak kelepas hari ini. Nanti saat imam khutbah yang kedua, khotib Jumat khutbah yang kedua, kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Insyaallah kalau itu untuk urusan rezeki kita di dunia ini, mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala untuk sepanjang tahun ke depan. Kemudian di malam nisfu Sya'ban, malam 15 dari bulan Sya'ban, kita amalkan baca Yasin 3 kali. Ya, selama bulan Sya'ban banyakin baca salawat karena itu bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin puasa juga, terutama yang masih punya hutang puasa jangan ditunda-tunda lagi. Kalau udah bulan Sya'ban itu udah kuning tuh ya. Udah peringatan, cepetan bayar gitu. Nah, yuk jangan sampai puasa kita masih kita punya hutang puasa sampai datang puasa berikutnya. Nah, ini nanti kita kena denda ya, harus bayar fidyah selain daripada bayar puasanya juga gitu. Kemudian malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali dengan niatannya masing-masing. Yang pertama niat agar Allah karuniakan umur yang berkah, umur yang bawa kebaikan buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, niatkan agar Allah karuniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk urusan dunia kita, juga rezeki-rezeki untuk akal kita berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki buat hati kita berupa
akhlak-akhlak yang baik, rasa-rasa yang baik, minta semua rezeki, minta semua jenis-jenisnya rezeki, minta kasih sayang dari orang-orang yang kita punya, suami, anak, keluarga, gitu kan? Itu juga bagian dari rezeki. Teman-teman sekalian, minta guru yang terus membimbing kita dalam kehidupan, itu juga bagian dari rezeki. Minta juga sama Allah SWT ilmu yang bermanfaat, itu juga bagian dari rezeki kita ya. Minta rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada para ulama-ulama, itu juga bagian dari rezeki. Minta sifat-sifat yang baik biar ada di dalam hati kita. Kemudian yang terakhirnya minta kematian dalam husnul khatimah. Itu yang paling penting dengan Yasin kita. Yang terakhir kita minta kematian dalam husnul khatimah. Kemudian kalau udah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa, kecuali puasa wajib. Kalau puasa hutang tetap wajib dilaksanakan sampai hari terakhir dari bulan Sya'ban sekalipun tetap boleh kalau itu adalah puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, kecuali yang bersambung dengan yang sebelumnya, nah itu tetap boleh. Begitu udah keputus sudah nggak boleh nyambung lagi. Misalnya kayak puasa Senin Kemis masih boleh tetap dilanjut walaupun sudah lewat dari nisfu Sya'ban. Tapi kalau kamu nggak biasa puasa, selepas nisfu Sya'ban udah nggak boleh lagi buat puasa. Ya, kemudian masuk bulan suci Ramadan, perbanyak baca Al-Quran, hati-hati sama puasanya dijagain, jangan sampai terbatalkan dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, seperti nonton yang haram, seperti ghibah, namimah, fitnah ataupun kebohongan keluar dari lisan kita bisa bikin batal habis pahala puasa kita. Jangan marah-marah kalau lagi puasa, latihan dari sejak sekarang buat nggak gampang marah-marah. Insya Allah hidupkan malam-malamnya dengan tarawih jangan tinggal, dengan witir jangan tinggal, dengan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan kita panen ibadah, bulan kita memperbanyak ibadah, bulan kita paling enak buat mendekati Allah Subhanahu wa taala, buat mendekati surga kita semuanya insyaallah. Jadi bulan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tak ada makna dari berlalunya waktu kecuali jika ia mendekatkan kita kepada kebaikan, mendekatkan kita kepada surga, mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan kita kepada cinta Allah dan Rasulnya. Semoga kita berhasil melalui kehidupan di atas muka bumi ini sebagai pemenang-pemenang kehidupan yang berhasil keluar dengan membawa predikat husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili diri saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat segala semuanya insyaallah. Saling ridha, saling halal, saling memaafkan buat semua, terutama buat keluarganya almarhum dan almarhumah. Mohon maaf semuanya, minta dihalalkan semuanya buat para ustazah juga, buat semua yang hadir di majelis ini, dan untukmu juga jika kamu ada salah sama saya, kita nggak tahu ya kan. Saya sudah memaafkannya zahir dan batin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.